Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, terima kasih hari ini sudah hadir seperti biasa. Alhamdulillah semuanya sehat. Kita melanjutkan lagi pembelajaran kita pada materi biologi, yaitu mengenai virus. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Radit untuk pimpin doa dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang absen? Who is absent today? Gak ada? Aman. Berarti hadir semua ya? Hadir. Oke. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi lanjutan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu tentang apa? Reproduksi virus. Apalagi? Apa? Kita lanjutkan materi kita pada hari ini tentang peranan virus. Sebelum ke peranan virus, Ibu mau tanya siapa yang sudah vaksin? Vaksin COVID? Oh, sudah. Sudah berapa kali? Sudah 2 kali vaksin. Berarti sudah tinggal 1 kali booster, berarti belum ya? Belum. Kenapa sih kita itu mesti divaksin? Biar apa? Kok bisa kita divaksin corona biar nggak kena corona? Karena agar sistem imun tubuh kita dapat mengenali virus tersebut dan bisa melawannya. Oke. Jadi karena supaya tubuh kita itu kenal dengan sistem tubuh kita atau disebut dengan sistem imun atau kekebalan tubuh. Itu salah satu peran virus. Berarti virus memiliki peran yang menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan, ada juga virus yang merugikan. Nah, yang Ibu sebutkan tadi yang menguntungkan atau yang merugikan? Menguntungkan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ini, ya. Nih, menganalisis peran virus. Jadi virus itu memiliki berbagai peranan bagi makhluk hidup, baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan. Kemudian juga dapat membuat media informasi. Jadi anak-anak, kita itu harus tahu, harus paham mengenai jenis virus, kemudian peranannya. Tapi jangan hanya kita sendiri yang tahu, tetapi kita juga harus bisa menyebarkan informasi baik ini kepada orang lain. Bagaimana cara menyebarkan informasinya? Melalui apa? Melalui berbagai macam media. Ya, apa aja medianya yang bisa dipakai? Poster, apalagi biasanya? Iklan di TV, iklan di YouTube bisa? Bisa, ya. Atau pernah lihat itu baliho atau spanduk? Kita lihat dulu tayangan video ini supaya kalian paham apa saja sih jenis-jenis atau peranan virus bagi makhluk hidup. Jangan lupa catat bagian-bagian penting, jenis-jenis virus, ya. Virus penyebab kanker dicangkok dengan gen penghasil insulin yang dimasukkan ke bakteri. Bakteri tersebut kemudian berkembang biak sekaligus memproduksi insulin yang akan Tadi, dari informasi yang sudah kalian dapat, bagaimana pendapat kalian tentang peranan virus ini? Siapa yang mau berpendapat? Ya, bagaimana cara kita supaya orang lain bisa tahu peranan-peranan virus itu dengan cara bagaimana? Mempublikasikannya. Apa yang bisa dilakukan dengan cara mempublikasikannya itu dengan cara gimana? Biar orang tuh tertarik gitu. Karena kalau orang membayangkan yang namanya penyakit itu kan males taunya. Nah, kira-kira gimana caranya? Buat poster. Atau membuat dalam waktu 10, silakan membuat kelompok. Kelompok pertama ada di sini. Kelompok kedua ada di sini, kelompok 3 membuat sebuah media informasi mengenai peranan virus, baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan. Ya, ditulis. Yang pertama adalah nama virusnya apa, ya. Kemudian penyakit
yang disebabkan oleh virus itu apa nama penyakitnya, bagaimana cara pencegahannya, dan bagaimana cara penularannya. Dibuat semenarik mungkin. Ingat ya, tugas kalian di sini adalah apa tadi? Membuat media informasi. Nanti jika sudah selesai, silakan masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing di depan. Sebelum dilanjutkan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah bisa dipahami masing-masing kelompok? Bisa. Silakan dibagi tugasnya, jadi ada yang membuat desain, ada yang bikin background-nya, ada yang mencari informasinya, ya, dan ada yang mengerjakan ILKPD yang ada di situ, ya. Kalau sudah selesai, tinggal dikirim 5, 4, 3, 2, 1. Nih, kelompok 1, silahkan. Ya, kelompok 2. Ini kelompok 2? Iya. Kemudian kelompok 3. Duduknya boleh berhadapan misalnya begini nah. Sorry. Berarti ini kelompok 4 ya? Ini kelompok 4. Kelompok 3. Yang ini kelompok 4. Ini 3, Bu. Iya, maaf, betul. 3 kok, betul kok. Silakan duduknya ya. Ininya ada kesulitan nggak ya? Oke. Tinggal ngasih berapa teks lagi, Bu? Para coba Ibu baca. Coba Bu balik. Iya. Kamu tentang vaksin ya? Iya. Vaksin. Ya. Sip ya. Yuk. Angkat naik. Karakawa. Angkat. Iya. Oke, kelompok ini bagaimana? Ya, Bu. Ini desain itunya. Desainnya pakai yang ini, Bu. Aduh. Mau pakai yang mana? Desainnya. Oh, ini kelihatan kan ini nanti tulisannya? Oh ya, yang di Canva digital. Diisi juga ya ininya ya. Enggak ada, Bu. Memuat apa saja di situ? Informasinya adalah isi teks, desain, gambar, tujuan penyampaian pesan. Iya, terus nomor 4 yang atas? Tes buatlah dalam bentuk juga. Iya, boleh ditulis di situ. Kecil-kecil saja tidak apa-apa. Ya, nama masing-masing anggota kelompok. Itu yang nanti dipresentasikan. Jadi tipsnya adalah ketika kamu membuat sebuah desain, kamu harus memastikan bahwa orang yang lihat desain kamu tuh paham. Ini nih mengolah ternyata membuat sebuah kampanye nih tentang apa ini? COVID, ya, paham? Oke, sip, silakan. Kalau ada kesulitan nanti disampaikan. Waktu terus berjalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Yang ketiga, penggunaan narkotika suntik atau menggunakan suntik secara bersamaan bergantian. Saya ingin bertanya, mengapa dengan pendidikan atau pengetahuan penularan virus HIV? Terima kasih. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 ingin membagikan hasil diskusi. Judul presentasi kami kali ini adalah Cegah COVID-19 dengan taat aturan kesehatan. Penyakit virus corona atau COVID adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang, hidung serta permukaan benda yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Mau bertanya, kenapa penularannya bisa dari desin atau batuk? Karena Virus COVID-19 itu adalah partikel cairan kecil yang bisa menyebar melalui batuk bersin ataupun
berbicara bernafas seperti itu. Selamat pagi, kami akan mempresentasikan hasil kerja sama kami dengan tema rabies. Cegah hewan peliharaan berkontak dengan binatang liar. Yang ketiga, dapatkan vaksin rabies. Dan yang terakhir, jangan mengganggu hewan liar. Pengobatan virus rabies bisa memberikan vaksin rabies. Virus dari golongan Rhabdoviridae. Rabies cuma ada satu. Apakah ada selain pengobatan virus rabies ada selain vaksin rabies pengobatan itu sendiri? Kita membersihkannya dengan serum terlebih dahulu, setelah itu diberikan vaksin rabies setelah itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apresiasi dulu. Sudah jelas gambarnya itu vaksin itu apa sih? Terus apa manfaatnya? Ya, sudah di depan. Vaksin merupakan antigen yang dilemahkan yang diberikan kepada orang yang sehat, menimbulkan antibodi. Sehingga bila terpapar suatu virus akan kebal dan tidak terserang penyakit. Manfaat vaksin yang dapat diketahui seperti merangsang ada efek sampingnya. Apakah vaksin memiliki efek samping? Sebenarnya ada. Itu. Berdasarkan penelitian, ya ada efek sampingnya, yaitu nyeri pada bekas suntikan. Ada rasa nyerinya ataupun demam. Pada saat disuntik biasanya ada demam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apresiasi untuk kelompok. Kita sesuai kelompoknya masing-masing. Tadi kita sudah berdiskusi, kemudian juga sudah membuat media informasi. Silakan media informasinya di-upload di Instagram. Kemudian ditandai Instagramnya itu. Udah follow Instagramnya dulu? Belum. Nah, yang sudah saya awal-awal sudah follow. Karena media informasi kita harus kita sebarkan. Boleh dipasang di SP. Status WA boleh. Jadi supaya tahu. Jadi kan ada yang rabies, ada yang COVID, ada yang HIV, ada yang tentang pentingnya vaksin. Ya. Ya, jangan nanti justru si jedak-jeduk ini akan membuat orang semakin bingung dengan media informasi yang sudah dibuat tadi. Nah, habis ini ada kuis ya, sebelum kita tutup pembelajaran kemarin. 10 pertanyaannya ya. Si tadi. Bisa kebaca soalnya? Bisa, Bu. Yang mau mengungkapkan perasaannya hari ini, belajar hari ini happy atau tidak? Happy. Mana mikrofonnya? Ya. Oh, kenapa happy banget? Kenapa media? Happy karena apa ya? Kita tuh tahu Pembelajaran selanjutnya, Dit, maunya gimana, Dit? Untuk pembelajaran selanjutnya, melihat dari pembelajaran hari ini, menurut saya sudah sangat cukup bagus. Jadi mungkin untuk selanjutnya Kalau ganti materi, mau metode ini aja mau? boleh. Boleh. Saya Oke. suka materi yang hari ini. Oke. Saya suka yang metode-metode yang hari ini yang belum suka gitu. Oke, gitu. Terima kasih, Radit. Nah, mudah-mudahan nanti anak-anak ibu tidak berhenti belajar sampai di sini saja, kemudian terus berkreasi, terus berkreativitas, semangat belajarnya. Ingat, belajar itu proses. Kalau misalnya hari ini masih ada hasil postesnya masih rendah, berarti dia belajarnya harus lebih digiatkan lagi, ya, fokusnya lebih digiatkan lagi. Ya, baik, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.